kawan-kawan setia dan masyarakat, kembali dengan saya Kat Victoria Lim dengan Quotient TV. Bagi yang belum subscribe, silakan segera subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami. Hari ini saya akan melanjutkan judul Rest in Peace Justice atau Matinya Keadilan. Akan saya bahas perkembangan keadilan di Indonesia yang makin mengkhawatirkan dimulai dari kutipan berita yang saya dapatkan di link berita tanggal 11 Agustus 2023. Berita ini berjudul LQ Indonesia Law Firm beberkan dugaan upaya kriminalisasi kasus ITE yang menjerat Alvin Lim. Isi berita ini akan saya bacakan. LQ Indonesia Law Firm menyebut kebebasan berpendapat menghadapi tantangan dan cobaan, di mana pada masa Presiden Jokowi sudah ada deretan kasus terkait informasi dan transaksi elektronik ITE digunakan untuk mengkriminalisasi dan membungkam pihak yang vokal dan berusaha membongkar kebobrokan oknum aparat penegak hukum. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm Bambang Hartono menyatakan bahwa preseden serupa terjadi dalam kasus yang menimpa advokat Alvin Lim. Ia menyinggung soal oknum kejaksaan yang mengatasnamakan Perjasa, Persatuan Jaksa, membuat 185 laporan polisi di seluruh wilayah Kejaksaan Indonesia atas dugaan pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan hoaks terhadap Alvin Lim. Perkara dimulai ketika sebagai pengacara Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm menjadi kuasa hukum P, kliennya, yang mobil Mazda Biante miliknya disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. P kemudian dihubungi oleh HD yang mendapatkan surat kuasa dari leasing untuk menarik kendaraan yang disita, jelas Bambang di Jakarta. Bambang melanjutkan, HD kemudian meminta uang puluhan juta yang disebutkan diminta oleh oknum Jaksa Sru Astuti, jaksa yang menyidangkan. Setelah dana tersebut ditransfer, P dipanggil dan diperiksa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Asyadi menolak pengajuan pinjam pakai. Hal tersebut membuat P menagih kembali biaya puluhan juta karena kendaraan tidak bisa dikeluarkan sesuai janji HD. Namun Hadi dalam pembicaraan telepon dan bukti screenshot WA mengaku bahwa Sru Astuti tidak mau mengembalikan dana tersebut ke P. Ada bukti rekaman di mana Hadi menyebut nama Sru Astuti sebagai oknum jaksa yang mengurus pinjam pakai dan menerima biaya pinjam pakai, ujarnya. Lalu karena Hadi tidak mau mengembalikan dana, maka Alvin Lim selaku kuasa hukum membuat surat aduan ke Kejari Jaksel dan Jamwas perihal dugaan oknum jaksa Sru Astuti di tahun 2019. Lanjut Bambang. 2 tahun lebih berlalu, jelas Bambang, aduan kejaksaan tidak ditindaklanjuti. Lalu Alvin Lim diminta oleh kliennya untuk menggunakan cara no viral no justice sehingga mereka menceritakan kejadian tersebut di YouTube Quotient TV agar masyarakat bantu memantau perkembangan kasus tersebut. Kemudian Sru Astuti yang keberatan atas hal tersebut membuat aduan ke kepolisian atas dugaan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ungkap Bambang. Dalam waktu sepekan berselang dilakukan gelar perkara dan status Alvin Lim naik menjadi tersangka tanpa sebelumnya pernah diperiksa sebagai tersangka. Jelas terlihat kejanggalan dan dugaan kriminalisasi oleh oknum Mabes Polri Subdit Cybercrime. Perkara yang sama yang Alvin Lim laporkan ada yang bertahun-tahun tidak diperiksa, sedangkan ini 1 minggu sudah gelar perkara. Kejanggalan lainnya nampak ketika Mabes Polri dengan tergesa-gesa mengirimkan berkas ke kejaksaan dan mendapatkan P19. Berkas tidak lengkap, tegasnya. Bambang mengungkapkan bahwa hal ini terkuak dalam berkas P19 yang menjadi alat bukti di sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Alvin Lim. Jaksa peneliti meminta agar penyidik memeriksa Hadi dan Fiorucci karena Alvin Lim hanya menceritakan apa yang diucapkan oleh Hadi yang dibuktikan dengan rekaman suara Hadi. Bagaimana Sru dinyatakan difitnah, tidak menerima dana jika belum diperiksa Hadi dan jika ada pencemaran nama baik, maka Hadilah yang seharusnya dijadikan tersangka karena sumber berita berasal dari Hadi. Alvin Lim hanya sebagai kuasa hukum menceritakan kembali kejadian yang terjadi dan dialaminya lanjutnya. Penetapan Alvin Lim sebagai tersangka, jelas Bambang, tampak dipaksakan. Selain waktu proses yang relatif singkat, penyidik juga menolak memeriksa saksi-saksi yang terlibat. Bambang turut menyinggung kasus hoaks Ratna Sarumpait di mana Fadlizon dan Hanum Rais menjadi pihak yang sempat menceritakan terjadinya pemukulan dan penyerangan terhadap Ratna Sarumpait melalui stasiun TV. Namun kemudian terbukti bahwa Ratna lah yang berbohong ketika bercerita ke Fadli dan yang dijadikan tersangka adalah Ratna Sarumpait dan bukan Fadlizon dan Hanum Rais. Hal sama jika Sru Astuti benar tidak menerima suap dalam kasus pinjam pakai, maka Hadilah yang patut dijadikan tersangka, bebernya. Menurut Bambang, dalam kasus ini Hadi menjadi sumber hoaks tersebut yang menyebarkan kepada Fiorucci dan Alvin. Alvin Lim juga dapat membuktikan ceritanya dengan bukti rekaman suara Hadi dan bukti percakapan WA serta bukti transfer uang ke Hadi. Alvin Lim hanya menceritakan apa yang dia dengar dan dialami, yaitu apa yang Hadi katakan kepadanya.
Apakah yang didengar benar atau tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Hadi yang menyebarkan pertama kali. Jadi jelas Mabes Polri membidik Alvin Lim karena sengaja tidak memeriksa Hadi dan Fiorucci, ujar Bambang. Bambang memandang bahwa jika hal ini nanti digelar dalam sidang pengadilan dan dibongkar, maka akan menjadi aib buruk bagi kepolisian dan merusak reputasi Polri sebagai penegak hukum. Dan menjadi bukti bahwa Mabes Polri masih diisi oleh oknum penyidik nakal dan berusaha mencelakakan masyarakat. Satu hal lagi, Alvin Lim menceritakan kronologis kejadian layaknya seorang pengacara dalam menjalankan tugasnya. Sama halnya seperti Kadif Humas Mabes sering menceritakan kejadian yang didapatkannya meski hanya dugaan walau belum ada putusan inkrah pengadilan. Sesuai Undang-Undang Advokat, Alvin Lim memiliki imunitas yang melekat dalam dirinya sebagai pengacara, tegas Bambang. Sehingga penetapan Alvin Lim sebagai tersangka pencemaran nama baik adalah bukti Mabes Polri melakukan perbuatan melawan hukum dan upaya kriminalisasi terhadap advokat untuk membungkam Alvin yang vokal, tambahnya. Gatrakom telah berupaya meminta keterangan dari pihak Kejaksaan dan Polri terkait kasus ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Kejagung, Ketut Sumedana tak ingin mengomentari terlalu jauh terkait jalannya kasus ini. Ia hanya menekankan untuk menempuh jalur hukum bila terjadi penyelewengan di jajaran Kejaksaan Agung. Kalau ada penyimpangan di bawah, yaitu Kejaksaan Agung, silakan dilaporkan, tegasnya. Adapun Polri melalui Divisi Humas dan Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Cyber belum memberikan keterangan hingga berita ini ditulis. Membaca berita di atas, dengan jelas tersirat adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ayah saya, Alvin Lim, adalah seorang advokat tersumpah sesuai definisi Undang-Undang Advokat dan memiliki berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi. Ketika kejadian, ia mendapatkan surat kuasa resmi dari kliennya untuk mengurus dugaan pemerasan dan aduan adanya dugaan suap terhadap oknum Jaksa Sru Astuti dan penarikan mobil leasing dengan Hadi. Alvin Lim sebagai advokat menyampaikan kronologis dan eksposisi kasus yang terjadi dalam video yang dilaporkan mencemarkan nama baik. Tidak berhenti di situ untuk membacking apa yang dikatakan ayah saya, ada rekamannya yang akan saya perdengarkan dalam video ini. Tunggu terus. Sampai sekarang masuk ke situ sekarang susah. Nggak boleh ada peraturan sama ibunya itu. Makanya saya bingung. Orang yang punya kuping pun akan tahu bahwa Hadilah yang menyebutkan bahwa Jaksa Sru Astuti lah yang disebut Hadi meminta uang yang dipermasalahkan, yaitu uang yang ditransfer Fiorucci untuk mengurus penarikan kendaraan Mas Debiante yang saat ini sedang disita di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hari dengan jelas menyebutkan nama Sru. Kepolisian menuduhkan bahwa ayah saya sudah mencemarkan nama baik Sru dengan menceritakan hal tersebut kepada masyarakat di YouTube. Jika hal ini adalah pidana, maka Fadlizon dan Hanum Rais seharusnya lebih dahulu dipenjarakan. Kalian ingat cerita Ratna Sarumpait di mana Ratna Sarumpait bilang dirinya dipukuli? Yang pertama mengatakan dan menceritakan hal tersebut di media elektronik adalah Fadlizon dan Hanum Rais. Karena beliau juga ingin meneguhkan dirinya dulu lah gitu ya. Beliau buat saya ada cutnya di rumah sakit. Kartini masa. Di sini jelas nyata bahwa Fadlizon dan Hanum Rais menyebarkan hoaks dan terbukti di pengadilan bahwa kata-kata Ratna Sarumpait adalah kebohongan yang menimbulkan keonaran. Namun kepolisian tidak menetapkan Fadlizon dan Hanum Rais sebagai tersangka dan hanya menetapkan Ratna Sarumpait karena Ratna Sarumpait lah yang pertama kali berbohong. Lalu apa bedanya kasusnya dengan ayah saya yang mendapatkan informasi dan bahkan ada bukti rekaman bahwa itu dikatakan langsung oleh Hadi? Anehnya kenapa polisi ngotot nggak mau periksa Hadi terlepas dari adanya bukti rekaman pembicaraan Hadi dan screen capture WhatsApp dengan Hadi. Ini bukti bahwa kepolisian penakut dan tidak berani membongkar fakta dan kebenaran. Karena tujuan laporan polisi ini adalah untuk membungkam dan mengkriminalisasi ayah saya, Alvin Lim, dan bukan untuk menegakkan hukum. Fakta hukum adalah Fiorucci diperas uang puluhan juta melalui rekening Hadi. Kenapa polisi tidak menyelidiki dugaan suap yang dilakukan Hadi kepada Jaksa Sru Astuti?
tetapi malah delik aduan yang diadukan Jaksa Sru dengan cepat diproses oleh Mabes Polri. Hal ini jelas mencederai rasa keadilan. Dugaan suap yang dilakukan Hadi ke Sru berdasarkan pengakuan Hadi sendiri adalah delik umum dan seharusnya diproses dan diperiksa aparat Mabes Polri. Tetapi inilah kenapa disebut hukum tumpul ke atas. Polri takut dan enggan menyidik oknum kejaksaan. Mabes Polri tidak mempunyai nyali menegakkan hukum. Mereka hanya berusaha mencari kambing hitam dan mengkriminalisasi advokat yang seharusnya dilindungi undang-undang advokat. Yang dilanggar oleh kepolisian adalah pasal 16 tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Ayah saya adalah seorang advokat. Dia sedang menjalankan tugas pembelaan kliennya yang memberikan surat kuasa kepadanya di luar sidang pengadilan. Disebutkan seharusnya advokat tidak dapat dituntut secara pidana. Tetapi dengan sengaja, walau sudah mengetahui hal ini, Mabes Polri malah melakukan penyidikan dan melakukan penetapan tersangka. Sungguh mengerikan jika aparat penegak hukum yang menaati hukum justru malah menjadi pihak yang melanggar hukum. Apakah patut jika disebut keadilan di Indonesia sudah mati? Jika oknum mafia hukum saja berani menjerat dan melanggar undang-undang, maka sudah jelas di Indonesia hukum itu hanya teori dan tidak dihormati oleh pihak kepolisian. Presiden harus mendengar ini karena sangat berbahaya jika Polri saja terang-terangan menjadi pelanggar hukum. Maka ini akan menjadi permulaan legal dan sahnya hukum untuk tidak dipatuhi di Indonesia. Tidak salah jika nantinya semua warga sipil mengikuti contoh yang diberikan Polri, boleh melanggar undang-undang. Presiden sebagai panglima hukum harus segera turun tangan, tindak oknum terkait dan segera luruskan penerapan hukum yang salah. Karena penegakan hukum adalah fondasi sebuah negara. Jika presiden membiarkan ketika sudah mengetahuinya, dapat dipastikan presiden pun dapat diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sesuai pasal 421 KUHP pidana. Saya aja, anak kecil, bisa mengerti undang-undang yang sudah tertera jelas. Mengapa Kapolri yang pangkatnya jenderal tidak dapat memahami hal tersebut? Apakah Bapak tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Bapak Kapolri, apakah Anda bisa mendengarkan dan mau mendengarkan kritikan dan masukan dari saya selaku warga negara? Ataukah Kapolri dan seluruh aparat kepolisian sudah merasa di atas hukum dan berhak melawan undang-undang? Jika Bapak Kapolri membiarkan dan tidak segera meluruskan hal ini, maka ini bisa menjadi awal kehancuran Polri yang kedua setelah kasus Sambo. Saya sebagai warga negara ingin memberikan masukan agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Tolong dibaca sekali lagi pasal 16 Undang-Undang Advokat. Jika tidak dipahami, bisa ditanyakan arti pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Tidak boleh berasumsi sendiri dan sembarangan mengkriminalisasi advokat. Apalagi salah satunya adalah ayah saya yang tidak bersalah. Pembuatan Polri melawan hukum mencederai nurani dan pikiran saya. Bagaimanakah Polri yang saya cintai malah menjadi oknum pelanggar hukum? Saya yakin masih ada banyak polisi baik dan polisi yang ingin Indonesia maju. Bagaimana dengan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo? Apakah Bapak berani meluruskan anak buah Bapak yang jelas-jelas melanggar undang-undang ini? Apakah Bapak hanya bermain aman dan malah menyembunyikan dan melindungi pelanggaran yang dilakukan anak buah Bapak? Saya menanyakan hal ini karena Media Gatra sudah berusaha meminta tanggapan dan hak jawab dari Dirtipid Cyber dan Divisi Humas Polri. Dan hingga saat ini Mabes Polri sama sekali tidak mau menjawab dan memberikan keterangan. Ada apa sampai Polri tidak mau transparan dan buka-bukaan dengan masyarakat? Apa yang disembunyikan Polri dalam kasus ini? Karena itulah saya, Kate Victoria Lim selaku warga negara Indonesia dengan ini menantang Bapak Kapolri untuk berani berdebat hukum terkait dengan kasus ITE ayah saya. Beranikah Bapak Kapolri yang terhormat mendebatkan hukum terkait kasus ITE ayah saya? Akan kami tayangkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menilai, dan ini akan menjadi bukti transparansi yang Bapak Kapolri selalu dengungkan.
Beranikah Bapak Kapolri menerima tantangan saya untuk berdebat? Bapak Kapolri adalah Jenderal Bintang 4 yang pastinya pintar dan mengerti hukum, sedangkan saya hanyalah remaja biasa. Namun saya memiliki hati nurani dan pikiran yang jernih. Mari kita buktikan apakah benar Polri menegakkan hukum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik ayah saya, Alvin Lim, ataukah saya yang benar bahwa Polri sedang melakukan pelanggaran hukum. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam hal imunitas advokat. Jika Bapak Kapolri menang debat, maka saya akan masuk penjara dan berhenti berbicara atau mengkritik Polri sepanjang hidup saya. Namun, jika saya menang, saya meminta Bapak untuk mencabut Dirtipid Cyber, Kasubdit, Kanit Panit dan penyidik yang menyidik ayah saya dan segera mengundurkan diri dari jabatan Kapolri. Nanti kita biarkan masyarakat dan netizen yang menjadi juri dan voting. Beranikah Bapak menerima tantangan saya? Ataukah presisi berkeadilan hanyalah sebagai pencitraan dan mulut manis saja? Mohon maaf, saya ajukan tantangan ini bukan sebagai penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Tapi sebagai warga negara, saya berhak berbicara dan membela ayah saya yang saya sangat yakini dikriminalisasi oleh oknum Polri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jika Bapak Kapolri menerima tantangan saya dan berdebat hukum di media secara terbuka. Namun jika Anda menolak, tidak akan saya paksakan karena sudah bisa ditebak oleh masyarakat bagaimana kualitas Bapak sebagai Kapolri. Terima kasih Bapak Kapolri. Kekejaman oknum Mabes Polri sudah memberikan kesempatan kepada kami, membuktikan bahwa kami sebagai masyarakat selalu dijadikan mangsa oleh hukum yang tajam ke bawah. Silahkan tuntut saya secara pidana jika Anda merasa dicemarkan nama baiknya dengan tantangan debat hukum saya. Saya sebagai warga negara siap dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Masyarakat dan netizen, maaf saya menantang Kapolri berdebat hukum bukan karena saya merasa hebat atau sombong. Namun dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Polri sudah sangat nyata dan jelas melawan pasal 16 Undang-Undang Advokat. Yang mana saya sebagai anak kecil aja bisa tahu. Masa sih Bapak Kapolri tidak tahu? Saya bingung dan hal ini tidak masuk di dalam nalar pemikiran saya. Ayah saya yang membela istrinya, Fiorucci yang pada saat itu adalah kliennya, yang diperas puluhan juta oleh oknum jaksa, justru malah ayah saya yang mau dipenjarakan. Dahsyat sekali hukum di Indonesia ini. Korban justru mau dipenjarakan oleh oknum-oknum kepolisian. Sangat luar biasa. Sehingga saya anak kecil harus dan wajib melawan untuk membela ayah saya yang saat ini tidak mampu berbicara untuk dirinya sendiri karena ditahan di penjara. Sekali lagi terima kasih kepada masyarakat. Tolong bantu dan dukung perjuangan kami. Jika saat ini ayah saya Alvin Lim dan Kamarudin Simanjuntak selaku pengacara Joshua yang seharusnya dilindungi Undang-Undang Advokat telah dijadikan, maka dipastikan selanjutnya semua masyarakat lain tidak akan aman karena terbukti bahwa adanya kekosongan hukum dan kesewenangan. Bantu perjuangan kami dengan memberikan komentar dan bantu share video ini. Terima kasih.